church. Good morning and welcome to our Sunday service online. We're so glad you're able to tune in with us this morning, and we'd like to start our service by praising and worshiping God together. So wherever you are at home, do join us in singing as we connect with God and enjoy His presence together. God is good. Amen. Kasih setiamu, karena janjimu yang ajaib telah terukir indah dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami takkan gentar, karena kami percaya janjimu setia. Kau nyatakan
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kasih setia-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Dalam nama-Mu kami berserah. Amin.
Good morning, brothers and sisters. Shalom. How are you? Selamat pagi saudara-saudari. Shalom. Apa kabar? It's so good that we can be together again on this Sunday. Sangat bersuka cita kita dapat berjumpa kembali pada minggu ini. And we welcome you if you are joining us for the first time. Dan saya mau mengucapkan selamat datang jika kamu pertama kali di dalam kebaktian online ini. We pray that you'll be blessed as well. Saya berdoa kamu akan diberkati juga. So we have been going through a series on generations. Kita telah melewati siri generasi. And so today I want to invite you to open your Bible Hari ini saya mau mengundang kamu untuk membuka Alkitab kamu. to 1 Samuel chapter 18. Yaitu dalam buku Samuel 1 Samuel 18. And as you follow along, you're going to discover some very important principles. Dan pada saat kamu mengikutinya, kamu akan melihat banyak sekali prinsip-prinsip yang penting. Today we're going to talk about a secure generation. Hari ini kita akan membahas tentang generasi yang aman. How to be secure in God Bagaimana kita dapat merasa aman di dalam Tuhan. when there are many things that is shaking us. Di mana banyak sekali hal-hal yang akan menggoncangkan kita. And we're going to look especially at 1 Samuel chapter 18 verse 14. Kita akan melihat terutama sekali dalam 1 Samuel 18 ayat 14. And the Bible says that regarding David, in everything he did, he had great success because the Lord was with him. Di Alkitab dikatakan seperti Daud di mana ayat 14 katakan Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. In everything that David did, Di dalam segala apa yang Daud lakukan, he was successful. dia sukses, Great success. memiliki kesuksesan yang besar Because the Lord was with him. karena Tuhan beserta dengan dia. So the point for us today is that we must build our security in God. Jadi poin yang penting itu adalah bahwa kita perlu membangun fondasi yang hanya pada Tuhan saja. When we have a stable foundation, Pada saat kita memiliki fondasi yang kuat, then we can build our life on that foundation. jadi kita dapat membangun kehidupan kita atas asas tersebut. So friends, today I want to talk about the security that we have in God. Hari ini kita akan membahas tentang keamanan yang di dalam Tuhan. How we can be secure Bagaimana kita dapat berasa aman when everything around us is so unstable. di mana segala sesuatu di sekeliling kita tidak stabil. Number one, the Lord's presence is our greatest assurance. Jadi yang pertama adalah hadirat Tuhan adalah jaminan kita yang terbesar. When God is with us, Jika Tuhan beserta dengan kita, everything is possible. segala sesuatu adalah mungkin. God's presence makes a difference. Karena hadirat Tuhan yang membuat perbezaan. And this is the principle. Jadi ini adalah prinsipnya. This is the principle for our life. Jadi ini ada prinsip untuk hidup kita. Don't put our assurance in people or things or our job or money. Jangan letakkan fondasi kita pada diri kita sendiri, keuangan ataupun pekerjaan kita. It has to be God. Haruslah pada Tuhan. So the Bible says Jonathan became one in spirit with David and he loved him as himself. Dan dikatakan bahwa Yonatan menjadi sehati dengan Daud dan dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. So something was happening here. Jadi sesuatu terjadi di sini. Jonathan admired David. Yonatan mengagumi Daud. He saw how David fought Goliath. Dia melihat bagaimana Daud melawan Goliat. And when he heard David speak, he was touched in his heart. Dan pada saat dia mendengar Daud berbicara, dia sangat tersentuh di dalam hatinya. And he felt secure with David. Dan dia merasa aman bersama dengan Daud. And in fact, on that day, King Saul also felt very secure with David. Sebenarnya hari itu juga Raja Saul merasa aman bersama dengan Daud. Because in verse 2 it says, from that day on, Saul kept David with him and did not let him return to his family. Karena dikatakan dalam ayat kedua, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan dia pulang ke rumah ayahnya. In other words, David was brought into King Saul's family environment. Di mana artinya bahwa Daud dibawa kepada keluarga Raja Saul. When you are secure, you open your heart, you open your life to welcome people in. Pada saat kamu merasa aman, kamu akan mengundang orang untuk datang ke dalam kehidupan kamu. And that was wonderful for Jonathan. Jadi itu sangat sesuatu yang baik bagi Yonatan. Because he suddenly found the kind of friend he has always been looking for. Karena saat itu dia menemukan teman yang dia cari selama ini. And he really loved David so much. Dan dia sangat mengasihi Daud. And we can see this in verse 3 and 4. Dan kita dapat melihat dalam ayat 3 dan 4. That David made a covenant with Jonathan made a covenant with David.
di mana Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud because he loved him as himself. karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. And you know, when you admire someone and when you love someone, Pada saat kamu mengagumi seseorang dan kamu mengasihi seseorang, you really want to bless the person and give them something that is precious to you. kamu mau memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam diri kamu. I'm sure that's what happens with you too. Jadi itu pun terjadi dalam diri kamu. And so just like Jonathan, Begitu juga dengan Yonatan. he wanted to bless David. Dia mau memberkati Daud. He wanted to show that, David, you mean so much to me. Dia mau mengatakan kepada Daud bahwa kamu sangat berarti dalam hidup And saya. you know what Jonathan did? Jadi apa yang Yonatan lakukan? He took off his robe Dia mengambil jubahnya and gave it to David. dan menanggalkannya dan dipakaikan kepada Daud. It could have been his personal and favorite clothes. Mungkin itu adalah pakaian yang paling dia sukai. He didn't give what he doesn't want. Dia tidak memberi apa yang dia tidak mau. He gave of his best Dia memberikan yang terbaik to bagi David. untuk Daud. And he was so happy to give. Dia sangat senang untuk memberi. He even gave his weapons. Dan dia juga memberikan pedangnya, His sword, his bow, panahnya. you know, everything he gave, Jadi dia memberikan semuanya. including his belt. Dan juga ikat pinggangnya. Now this is what happens when you connect with somebody heart to heart. Jadi itu yang terjadi pada saat kamu connect dengan orang dalam hati kamu. Jonathan's security was not in his possessions. Jadi keamanan Yonatan bukan berada dalam apa yang dimilikinya. He was secure in a relationship with David because he saw God in his life. Dia aman dengan perhubungannya dengan Daud karena dia melihat Tuhan dalam diri Daud. You know, when we are secure in God, Jadi pada saat kita aman di dalam Tuhan, people who have a longing for God will also find security in relating with us. mereka yang juga merindukan kehadirat Tuhan akan juga menemukan hal yang sama. That's why I say the Lord's presence is our greatest assurance. Jadi itulah sebab saya katakan hadirat Tuhan adalah jaminan yang sepenuhnya. It was the Lord who gave David wisdom and stature. Karena Tuhan yang memberikan Daud kebijaksanaan dan juga wataknya. It was the Lord who gave David favor. Karena Tuhanlah yang berkenan kepada Daud. And because of that, David had favor with people around him too. Itu sebabnya dia juga berkenan di hadapan orang-orang di sekelilingnya. And verse 5 tells us that whatever mission that Saul sent David on, David was so successful that Saul gave him a high rank in the army. Dikatakan dalam ayat kelima, apapun yang ditugaskan oleh Saul kepada Daud, dia selalu sukses. Itulah sebabnya dia diberi pangkat yang paling tinggi di dalam keprajuritan. So because of the presence of God, David also have a promotion. Disebabkan karena hadirat Tuhan, maka Daud memiliki promosi. And this is something that Saul's troops and officers were very happy about. Inilah sesuatu yang sangat disenangi oleh orang-orang para prajurit dan juga kerajaan. So you can see David had the favor of all of the troops. Jadi kita bisa melihat bahwa Daud juga berkenan di hadapan para prajurit. And the Bible tells us even in 1 Samuel 18 verse 12 that the Lord was with David. Dan di Alkitab juga dikatakan pada ayat 12 bahwa Tuhan menyertai Daud. And it's the presence of God that makes a difference in David's life. Jadi hadirat Tuhan yang membuat perbezaan di dalam kehidupan Daud. It was what made David secure. Itu yang membuat Daud menjadi aman. At the same time, Dan bersamaan dengan itu juga, in the same verse, dalam ayat yang sama, the Bible says that Saul was afraid of David. dikatakan bahwa Saul menjadi takut akan Daud. Why? Kenapa? Two things. Dua hal. First is that Saul saw that the Lord was with David. Karena Saul melihat bahwa Tuhan berkenan kepada Daud. David had the presence of God. Daud memiliki hadirat Tuhan. And number two, Yang kedua, Saul knew that the presence of the Lord has left him. karena Saul menyadari bahwa hadirat Tuhan telah meninggalkan dia. You see, security in God has got to do with the presence of God or the absence of God. Jadi keamanan di dalam Tuhan bergantung kepada apakah ada Tuhan ada di dalam diri kamu ataupun meninggalkan kamu. And for us to be secure in God, we need the presence of God. Jadi untuk kita dapat merasa aman di dalam Tuhan adalah kita memerlukan hadirat Tuhan. 1 Samuel 18 verse 14 says, in everything David did, he had great success. Dikatakan bahwa dalam segala sesuatu yang Daud lakukan, dia memiliki kesuksesan yang besar. So David had great success. Jadi Daud sangat berhasil. Not a little bit,
bukan hanya sedikit but saja, great success. tetapi sangat berhasil. And not just in some area, Bukan hanya satu area saja, but the Bible says in everything. dikatakan dalam Alkitab bahwa dalam segala hal. How many of us here want that to happen in our lives? Berapa di antara kita yang mau melihat hal ini terjadi dalam kehidupan That in kita? everything, Bahwa di dalam segala you hal, have great success kamu memiliki kesuksesan yang besar. because the Lord is with you. Karena Tuhan beserta dengan See, the kamu. presence of God is the key. Jadi kehadiran Tuhan adalah kuncinya. And we need to understand this. Jadi kita perlu memahami hal ini. The presence of God makes us secure. Jadi kehadiran Tuhan akan memberikan kita keamanan. The absence of God is big problem. Ketidakberadaan Tuhan adalah masalah yang besar. It's the presence of God that makes a difference. Karena hadirat Tuhan yang membuat perbezaan. In Matthew 28, Di dalam Matius 28, when we obey everything that Jesus taught us, dikatakan jika engkau mengikuti segala perintah yang saya berikan kepada kamu. Jesus promised, and I will be with you always. Yesus berjanji bahwa aku akan menyertai kamu selalu. Can you see why it's so important to be strong disciples? Jadi kamu dapat melihat betapa pentingnya menjadi murid yang kuat. To hear God and obey God. Untuk mendengar dan mentaati Tuhan. To have the presence of God. Untuk memiliki hadirat Tuhan. So my friends, God wants us to have the right foundation in Him. Jadi teman-teman, Tuhan mau kita memiliki asas yang benar di dalam Dia. To be rooted and built up in Jesus Christ. Berakar dan dibangun di dalam Dia. Now think along with me. Berpikirlah bersama dengan I saya want to say saat that ini. David's security was not in people. Saya mau mengatakan bahwa keamanan Daud bukan pada manusia. Remember we talked about how even his own father forgot about him. Ingat bahwa saya pernah bercerita tentang bapaknya sendiri melupakan dia. So he was not looking to people. Jadi dia tidak melihat kepada manusia. And even though he had a good friendship with Jonathan now, Walaupun dia memiliki hubungan persahabatan yang baik dengan Yonatan, he is not depending on Jonathan in order to move up in his career. dia tidak bergantung kepada Yonatan untuk berhasil di dalam karirnya. His security is not in people. Karena keamanan dia bukan di dalam manusia. David's security was not in possessions, Dan keamanan Daud bukan pada harta benda. not in the things that people give him. Bukan pada barang-barang yang orang berikan kepada dia. Even though from that day on he wear the robe from Jonathan and have Jonathan's weapons, he was not putting his trust in all these things. Walaupun pada saat itu Yonatan memberikan pakaian dan senjatanya kepada Daud, tetapi dia tidak melihat hal ini sebagai keamanan bagi dia. And even though Saul promoted David to be a high rank, David was not trusting in his promotion. Walaupun Daud menaikkan pangkat walaupun Saul menaikkan pangkat Daud dalam ketentaraan, dia tidak melihat kedudukannya sebagai keamanan bagi dia. David was not living for the praises of people. Dan Daud tidak hidup daripada pujian-pujian orang-orang. His security was in God. Karena keamanan dia ada di dalam Tuhan. And that's where our security must be as well. Itulah sebabnya kita juga perlu memiliki keamanan yang seperti itu. It is the Lord's presence that gives us the greatest assurance. Hadirat Tuhan saja yang memberikan kita jaminan yang sepenuhnya. The question for us today is this. Pertanyaan bagi kita pada hari ini adalah, Is the Lord with you? adakah Tuhan bersama dengan I Anda? want to ask everyone watching, is the Lord with you? Saya mau menanyakan setiap kalian yang menonton saat ini, adakah Tuhan bersama dengan Anda? Because when the Lord is with us, Karena pada saat Tuhan bersama dengan kita, we will grow in wisdom and stature. kita akan bertumbuh dalam kebijaksanaan dan watak. We will grow in favor with God and with people. Dan kita akan berkenan pada Tuhan dan manusia. Is the Lord with you? Apakah Tuhan beserta dengan Do kamu? you know that God wants to be with you? Kamu tahu bahwa Tuhan mau bersama dengan kamu? But the second question even more important. Jadi pertanyaan yang kedua lebih penting lagi. Are you with the Lord? Apakah kamu bersama dengan Tuhan? Do you want the Lord? Kamu mau Tuhan? Do you want to be in His presence? Kamu mau berada di dalam hadiratnya? You see, James chapter 4 verse 8 tells us. Yakobus 4 ayat 8 katakan, Let me say, this is the secret of success. ini adalah kunci daripada kesuksesan. James 4 verse 8 says that if we draw near to God, God will draw near to us. Dikatakan bahwa pada saat kita mendekati Tuhan, Dia akan mendekati kita. How many of us want the presence of God? Berapa di antara kita mau kehadirat Tuhan? Then we must pay attention to James 4. Jadi kita perlu memperhatikan apa yang dikatakan di Yakobus 4 ayat 8. We must draw near to God. Kita perlu mendekat kepada Tuhan. This is our action, Jadi itu adalah perbuatan kita, our attitude, tingkah laku kita, our desire. kerinduan kita. When you have that desire Pada saat kamu memiliki kerinduan and you do tersebut something about dan it, kamu melakukan hal yang dengan itu, the promise of God, God will draw near to you. janji Tuhan adalah Dia akan menghampiri In kamu. other words, you have God's presence.
dalam arti bahwa kamu akan memiliki hadirat Tuhan. So that's the first thing Jadi itu poin yang pertama, about becoming a secure generation. yaitu tentang bagaimana kita menjadi generasi yang teguh, It is our relationship with God. yaitu hubungan kita dengan Tuhan. A second thing we must realize about security or insecurity is about the fight. Jadi yang kedua yaitu tentang keamanan adalah tentang pergelutan. And so number two, our fight is not just outside but inside. Yang poin kedua adalah pergumulan kita bukan hanya luaran saja tetapi dalam diri sendiri. To be a secure generation, we must realize what is going on not just outside of us but what is inside of us. Jadi untuk menjadi generasi yang teguh kita perlu menyadari apa yang pergumulan yang dalam diri kita sendiri, bukan apa yang di luaran saja. So let's see what happens, Mari kita lihat apa yang terjadi especially from the point of view of Saul. dalam kita lihat daripada kehidupan Saul. So we read this from verse 6 to verse 9. Kita baca dalam ayat 6 sampai 9. On the day when David returned from battle, Pada hari Daud kembali daripada peperangan, it was a great day itu adalah hari yang sangat baik. because David had killed Goliath. Karena saat itu Daud telah membunuh Goliat. It was a happy day for King Saul. Itu adalah hari yang sangat bersukacita He was bagi so Raja secure. Saul. Dia He's so- sangat merasa aman. He feels so good Dia merasa sangat baik saat because itu. he is leading a successful army. Karena dia memimpin prajurit-prajurit yang sukses. And when all the women come from everywhere to sing and dance, he was very happy. Jadi pada saat wanita-wanita datang untuk menyanyi dan menari, dia sangat senang. And so when the women sang, they sang, Saul has killed thousands. Mereka wanita-wanita itu menyanyi bahwa Saul telah mengalahkan beribu-ribu. Now if you were Saul, Pada saat jika kamu adalah Saul, you feel good. kamu akan merasa Yeah, senang. yes. Ya, I like the praise. saya sangat senang mendengar pujian tersebut. I feel good. Saya merasa senang. But then the next line of the song made him feel very bad. Tetapi kata-kata nyanyian berikutnya membuat dia merasa tidak senang. Because the women go on to sing that Saul have killed thousands and David have killed tens of thousands. Dikatakan bahwa Saul telah membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. You know, there's nothing worse than comparison to kill your joy. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada orang membandingkan kita dengan satu sama lain. Yeah, we should not compare. Jadi kita tidak perlu membandingkan. You know, insecure people always want to compare. Orang-orang yang tidak aman akan selalu membandingkan. And when they compare and they do better than others, they perform better, they feel good. Jadi pada saat dia membandingkan dan dia melakukan lebih baik lagi dan dia akan merasa senang. But when they compare and they do worse than others, they feel really bad. Jadi pada saat dia membandingkan dan dia melakukan tidak baik, maka dia akan merasa tidak senang. Honestly, this is us sometimes. Kenyataannya ini adalah apa yang kita alami You see, kadang-kadang. and for Saul, he was very angry. Verse 8 says he was very angry. Dikatakan dalam ayat ke-8, Saul menjadi sangat marah. From being secure and being a happy king, in one moment, he changed to be very insecure and very unhappy. Jadi dari keadaan yang aman, tiba-tiba dia menjadi tidak aman. What happened? Apa yang terjadi? Words of people. Yaitu ucapan orang lain. Words that make us upset. Ucapan-ucapan yang membuat kita menjadi kecewa. And King Saul was not happy. Jadi Raja Saul tidak senang. Because he had pride issue. Karena dia memiliki kesombongan. Insecurity and pride always are very good friends. Rasa tidak aman dan juga kesombongan itu kadang bersamaan. And so King Saul thought to himself, Jadi Raja Saul berbicara pada dirinya sendiri. if David already have the praises of the women, Jika Daud telah memiliki pujian daripada and wanita-wanita he's so ini, successful in all the battles, dan dia sangat sukses dalam segala perangan, what more can he get but the kingdom? apa lagi yang dapat dia dapati kecuali kerajaannya? So the Bible says from that day on, from that time on, King Saul kept a close eye on David. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa mulai hari itu Saul melihat dan memperhatikan Daud dengan baik-baik. You know, this was how poison came into Saul's mind. Inilah saatnya di mana racun telah memenuhi
hati dan pikiran Saul. He looked at David and thought all the worst about him. Dia melihat Daud dan memikirkan hal-hal yang negatif tentang He Daud. was jealous. Dia cemburu, He was unhappy. dia tidak senang, Now he feels insecure. dan dia mulai merasa tidak aman. He thinks David is after the throne. Dia berpikir bahwa Daud mau mengambil tatahnya. Saul was sincere in what he believed, Saul sangat tulus dengan apa yang dia percayai. but he was sincerely wrong. Tetapi dia tulus secara salah. Because for David, Karena bagi Daud, he wasn't thinking about getting the throne. karena Daud tidak pernah memikirkan tentang untuk mengambil tatah Saul. All he wants is to glorify God. Karena apapun yang dia lakukan hanyalah untuk memuliakan nama All he Tuhan. wants is to be loyal to his king, King Saul. Yang dia mau hanyalah untuk setia kepada rajanya. He's among the most faithful soldier you can find. Karena dia adalah seorang prajurit yang sangat setia yang dapat kamu jumpai You know, saat when itu. we are insecure, we think of people in the worst way possible. Karena pada saat kita tidak merasa aman, di saat itulah kita berpikir negatif tentang orang lain. We think what we think is true. Dan kita pikir pemikiran kita itu adalah benar. But if we can look into their mind, actually we are sinning. We think the wrong thing about them. Tetapi jika kita melihat pemikiran mereka, maka kita akan menyadari bahwa kita salah dan kita memikirkan hal-hal yang salah. You see, King Saul did not realize that the enemy, the competitor is not David. It's not outside. Raja Saul tidak menyadari bahwa orang yang dia tandingi bukanlah orang yang berada di luar, bukan Daud. It is not David that really made him insecure. Bukan Daud yang membuat dia menjadi tidak aman. Actually, it's his own issue. Sebenarnya adalah dirinya sendiri, He was insecure. di mana dia merasa tidak aman. He thought of David as a threat. Dia melihat Daud sebagai halangan bagi He dia. thinks the worst of David. Dia memikirkan hal-hal negatif tentang Daud. Instead of believing the best, Bukan melihat sesuatu yang baik, instead of looking at the track record of David, bukan melihat kebaikan Daud selama ini. David never did anything bad. Di mana Daud tidak melakukan apapun yang tidak baik. He never tried to make King Saul look bad. Dia tidak pernah melihat Raja Saul kelihatannya tidak baik. And worse still, King Saul has forgotten that it was God who brought him to be the king. Dan Saul juga lupa bahwa Tuhanlah yang membawa dia menjadi seorang raja. You know, if God moved you into a ministry, God can take you out of that ministry. Jika Tuhan telah meletakkan kamu dalam suatu pelayanan, Tuhan juga dapat mengambil kamu daripada pelayanan We should not tersebut. be upset with somebody else. Kita tidak perlu merasa tidak senang dengan orang lain. Because it's God. Karena ini adalah Tuhan. David forgot about God. Saul forgot about God. Saul lupa akan Tuhan. And so he moved from trusting God to trusting in the position. Jadi dia berpindah daripada percaya kepada Tuhan kepada percaya kepada posisinya. The inside fight is the greatest fight of all. Jadi pergumulan dalam diri dia sendiri itu lebih besar daripada pergumulan di luar. When we feel insecure, don't blame others or don't look at others. Look into ourselves and talk to God. Jadi pada saat kita merasa tidak aman, jangan melihat keluar dan menyalahkan luaran saja, tetapi mari kita melihat diri kita dan mulai berbicara pada Tuhan. Because what happens is God is in His love. God is revealing the insecurity we have. Karena dengan kasih Tuhan dia mencoba menyatakan ketidakamanan yang ada dalam hati kita. When we realize we are insecure, God wants us to take the action to become secure in Him. Karena pada saat kita menyadari bahwa kita tidak memiliki keamanan dalam diri kita sendiri, maka dengan pertolongan Tuhan kita dapat melepaskan diri kita daripada ketidakamanan It is tersebut. always the inside issue. Selalunya adalah masalah dalam diri sendiri. It's about the character issue. Itu adalah masalah karakter kita. And we need to deal with our character. Jadi kita perlu menyelesaikan masalah dalam karakter kita. Or else it will come out in our conduct. Kalau tidak, itu akan dinyatakan daripada perbuatan kita. And so this is what happened to King Saul. Jadi inilah yang terjadi kepada Raja Saul. He did not settle his inside issue. Dia tidak menyelesaikan masalah di dalam dirinya sendiri. And in his unhappiness and jealousy, Di dalam ketidaksenangan dia dan kecemburuan dia, he actually opened a door to evil spirit to affect him. dia membuka pintu bagi kuasa kegelapan untuk menghancurkan dia. And so, Saul opened his heart to demonic influence. Jadi
Saul membuka hatinya pada kuasa kegelapan. You know, when we don't deal with our inside issue, Jika kita tidak menyelesaikan masalah dalam we diri might kita, open the door for the enemy to even cause more destruction. kita akan membuka hati kita untuk pekerjaan setan yang akan menghancurkan kita. And that day, David was playing the worship music for King Saul. Hari itu Daud memainkan alat musik bagi Raja Saul, And King Saul had this unresolved inside issue. di mana Raja Saul memiliki masalah dalam hatinya yang belum He was diselesaikan. jealous with David. Dia cemburu dengan Daud And he happened to have a spear in his hand. dan dia memiliki pedang tombak di tangannya. You know, when you are unhappy with someone and you think long enough, sometimes without realizing, you just act. Dan kalau kamu tidak berhati-hati, jika kamu ada pikiran negatif dalam diri kamu tetap seseorang, mungkin kamu akan bertindak. At that moment, in his own negativity, Pada saat itu di mana pada pikiran negatifnya and then the evil spirit was there. dan juga roh jahat menyelubungi dia. Saul gave in to the dark side. Di mana Saul mengikuti perasaan dan kegelapan itu. And he threw the spear at David. Dan dia melemparkan tombaknya kepada Daud. He was not throwing for fun. Dia bukan melempar karena sesuatu yang seronok. He actually want to kill David. Sebenarnya dia mau membunuh Daud. You see, the inside issue now has become outside. Jadi apa yang masalah dalam dirinya itu menjadi masalah. And he tried to kill David not once but twice. Dia mencoba membunuh Daud bukan sekali tetapi 2 kali. And you know, I'm thinking from David's point of view. Jadi saya berpikir dalam pandangan Daud. David was playing the worship music. Daud memainkan alat musik. And usually when he plays, you know, it will cause the evil spirit to leave. Pada saat dia memainkan alat musik, biasanya roh jahat akan pergi. You know, King Saul, he allowed himself to let the enemy have foothold in him. Raja Saul mengizinkan roh jahat untuk berada dan tinggal di dalam hatinya. And so, as David was playing, he saw the change in King Saul's face. Jadi pada saat Daud memainkan alat musik, dia melihat perubahan dalam wajah Saul. Full of anger. Penuh dengan It's kemarahan. a black face. Di mana mukanya menjadi gelap. And as he was playing, Saul took up the spear and he's wondering what's going on. Pada saat dia memainkan alat musik dan dia melihat Saul mengambil tombak tersebut. David's heart was beating faster. People. Dan hati Daud berdetak dengan cepat. But he still play. Dan dia tetap memainkan musik. And then suddenly he saw Saul take out the spear and throw the spear at him. Dan dia tiba-tiba melihat Saul mengambil tombak dan mulai melempar kepada Daud. I can imagine David was playing and he missed. Saya mungkin berpikir bahwa pada saat Daud main dan dia melihat tombak itu datang, dia And mulai he keep on menyingkir. playing. Lalu dia tetap main. Maybe he play faster now. Mungkin dia main dengan lebih cepat lagi. But Saul took another spear. Kemudian Saul mengambil tombak lagi. David was thinking, what's going on? Dan Daud mungkin berpikir, apa yang terjadi? What have I done to make the king so angry? Dan dia berpikir, apa yang telah saya lakukan membuat Raja Saul begitu marah? You know, David still have no idea. Daud tidak tahu apa yang terjadi. And the second spear. Dan kemudian tombak yang kedua datang lagi. You know, after the worship session, I think David had a lot of questions. Dan saya percaya pada saat pujian sembah selesai, dia memiliki banyak pertanyaan. Maybe David was thinking, why is the king so violent? Dia mungkin berpikir, kenapa Raja Saul begitu marah? Why is the king trying to kill me? Kenapa Raja Saul mau mencoba membunuh What have I saya? done to offend him? Apa yang saya lakukan yang membuat dia menjadi begitu marah? You know, someone may be out to get you because they are insecure. Jadi mungkin ada seseorang yang akan coba menyerang kamu karena mereka merasa tidak aman. But you and I must learn to be secure like David. Tetapi kamu dan saya harus tetap memiliki keamanan seperti Daud. Don't fight back. Jangan melawan. Don't take revenge. Jangan membalas dendam. Don't retaliate. Jangan melawan. David had to settle his inner fight as well. Daud juga perlu menyelesaikan pergumulan dalam dirinya sendiri. He has to make sure that he kept a good spirit Dia mau pastikan bahwa dia memiliki roh yang benar. and not try to rebel. Tidak melawan. David still served the king faithfully. Dia tetap setia untuk melayani Raja Saul. Saul's fight was inside of himself. Saul juga memiliki pergumulan dalam dirinya. He thought it is outside.
Dia pikir itu dari luaran. David's fight was also inside himself. Daud juga memiliki pergumulan dalam dirinya. You know, when I talk about the topic of security, the fight is first on the inside. Jadi kalau kita mengatakan tentang ketidakamanan, itu pergumulannya dimulai dalam diri kita sendiri. And so number 3, Jadi yang ketiga, very important, we must deal with our issues before it gets out of hand. jadi yang ketiga adalah atasi masalah kita sebelum terlepas kendali. We must deal with our inside issue. Jadi kita perlu mengatasi masalah di dalam diri kita. If there is something that have caused you to be insecure, Jika ada sesuatu yang menyebabkan kamu menjadi tidak aman, you know, don't point your finger at someone else. jangan menunjuk kepada orang lain. Look at ourselves. Lihat kepada diri kita sendiri. Go to God. Datang kepada Tuhan. You know, sometimes when I hear someone is doing better than me in this and that, I can feel insecure. Kadang pada saat saya mendengar orang melakukan atau membuat sesuatu lebih baik daripada saya juga merasa tidak aman. Maybe you are the same. Mungkin juga kamu sama. You know, when someone else is able to lead worship better than you, you are not secure, you're not happy. Jika ada seseorang yang dapat memimpin pujian penyembahan lebih baik dari kamu, kamu tidak senang dan kamu merasa tidak aman. When someone seems to be praised more than you, you are not happy with the person. Jika kamu melihat seseorang dipuji lebih daripada kamu, kamu menjadi tidak senang dengan orang tersebut. But the problem is not outside, Jadi masalahnya bukan di luaran, it's inside. tetapi di dalam It's our issue. adalah masalah kita. And you and I need to go to God humbly Kamu dan saya perlu datang kepada Tuhan secara rendah hati and deal with our issue dan menyelesaikan masalah kita before it gets out of control. sebelum itu keluar daripada kendali. You know, Saul did not deal with this inside issue. Jadi Saul tidak mengatasi pergumulan dalam dirinya. It went out of control. Itu menyebabkan terlepas kendali. What is inside became on the outside already. Jadi apa yang ada di dalam menjadi nyata di keluaran. And the truth is this. Kebenarannya adalah, There's always going to be people better than you or worse than you. kebenarannya adalah selalu ada orang yang akan lebih baik dari kamu ataupun kurang daripada kamu. And if we use that to be the way to feel good about ourselves, we are in big trouble. Jadi kalau kita melihat dan menggunakan hal itu sebagai ukuran bagi diri kita untuk menjadi lebih merasa senang atau tidak senang, maka kamu akan berada dalam masalah. Don't compare, Jangan membandingkan. but go back to God Datanglah kepada and Tuhan. realize that our God gave Jesus Christ to die for our sins. Ingat bahwa Tuhan telah memberi anaknya Yesus Kristus untuk mati dari kayu salib bagi dosa kita. That should be enough to tell us we are so valued by God. Itu cukup untuk menyatakan bahwa kita sangat berharga di mata There's Tuhan. an unchangeable value. Yaitu harga yang tidak dapat ditukar. So keep our eyes on the cross. Mari kita pandang kepada kayu salib. Don't compare with people. Jangan membandingkan dengan orang lain. And if we have insecurities today, Jika kita memiliki ketidakamanan dalam diri let us kita saat admit ini, and come to God. mari kita mengakui dan datang kepada Tuhan. Let's ask God for help. Minta Tuhan untuk menolong kita. Let us repent. Mari kita bertobat. We have been putting our value on comparing with other people. Kita telah meletakkan nilai kita daripada perbandingan kita dengan orang lain. We repent and come back to the cross Kita perlu bertobat dan datang kepada kayu salib. and know that we are so valued by God Dan mengetahui bahwa kita sangat berharga di because hadapan Jesus Tuhan. died for us. Karena Yesus mati bagi kita. That is so important. Itu sangat penting sekali. So let us get rid of our insecurity. Mari kita lepaskan diri kita dari rasa tidak aman. You know, we must deal with our heart issue. Jadi kita perlu menyelesaikan masalah hati kita. Genesis chapter 4 talks about Cain who have a heart issue. Kejadian 4 ayat 3 mengatakan tentang Kain juga memiliki masalah hati dia. Cain was unhappy with his brother Abel. Kain merasakan tidak senang dengan adiknya Because Abel. God accepted Abel's offering but did not accept Cain's offering. Karena Tuhan menerima korban persembahan Habel tetapi tidak menerima korban persembahan Kain. In verse 6, the Lord said to Cain, "Why are you angry? Di dalam ayat yang ke-6 Tuhan berkatakan kepada Kain, Why is "Mengapa hatimu panas Why is your face downcast? dan mukamu muram? If you do what is right, Jika kamu melakukan apa yang benar, will you not be accepted? tidakkah kamu akan diterima? But if you don't do what is right, Tetapi kamu tidak melakukan apa yang benar. sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it."
Dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Let us come to God. Mari datang kepada Tuhan. Let us let God deal with our heart issue. Mari kita izinkan Tuhan untuk bekerja di dalam isu hati kita. Don't be like Saul. Jangan menjadi seperti Saul. Don't be like Cain. Jangan seperti Kain. Cain did not deal with this issue even though God has told him. Kain tidak mengatasi masalah hatinya walaupun Tuhan memberitahu kepada dia. Cain went on to kill his brother Abel. Akhirnya Kain membunuh adiknya Habel. We must be humble before God. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan And I Tuhan. thank God today that we have Jesus Christ. Dan saya berterima kasih karena hari ini kita memiliki Yesus Kristus. That it's in Jesus that we are secure. Karena di dalam Yesus kita akan merasa aman. That Jesus Christ, the Son of God, is willing to die for you and me. Karena Yesus, anak Allah, rela untuk mati dari kayu salib bagi kamu dan saya. That's why we are so valuable. Itulah sebabnya kita sangat berharga. And Colossians 3 tells us that just as we have received Jesus Christ as Lord, we must continue to live our lives in Him. Seperti apa yang dikatakan di dalam Kolose 3 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. To be rooted and built up in Him. Hendak kamu berakar dan di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. And so it is God's presence Jadi itu adalah hadirat Tuhan. that we need most of all today. Kita perlukan pada hari ini. So I want to invite you to take of the communion if you're prepared Saya mau today. mengundang kamu untuk mengambil perjamuan kudus kamu yang telah kamu siapkan pada hari ini, The bread and the cup. yaitu roti dan juga anggur. We want to take this together. Mari kita ambil bersama-sama. And remember that on the night Jesus Christ was betrayed, Ingat pada saat Tuhan Yesus dikhianati, Jesus took the bread Yesus mengambil roti. and said, "This is my body, Dia katakan, inilah tubuhku which is given for you. yang kupersembahkan bagimu. Take it and eat of it." Ambillah dan minumlah. So as we take of the bread right now, Pada saat kita mengambil roti ini, remember we are so valued. ingat bahwa kita sangat dihargai. Jesus gave Himself for you and me. Karena Yesus telah memberikannya hidupnya bagi kamu dan saya. And after that, Jesus took the cup Dan setelah itu, Yesus mengambil cawan. and said, "This is the cup of the new covenant. Dan ini adalah cawan perjanjian. This is my blood that shed for you Ini adalah darah yang ditumpahkan bagi kamu for the forgiveness of your sins." untuk pengampunan dosamu. As we drink of this, Pada saat kita meminum ini, remember we are forgiven by Jesus of all our insecurities, kita telah diampuni oleh Tuhan segala rasa tidak aman kita. all our failures. Segala If we kegagalan have been kita. like Saul, Jesus forgives us right now. Kita seperti Saul, tetapi Tuhan telah mengampuni kita. Let us drink of it together. Mari kita meminum bersama-sama. And friends, I want to pray for all of us as Dan we close. teman-teman, saya mau berdoa bagi kalian semua. God wants us to be secure in Him. Tuhan mau kita merasa aman di dalam Don't build Dia. our security on the things of the world. Jangan bangun keamanan kita di dalam apa yang ada di dunia ini. Let us pray together. Mari kita berdoa bersama-sama. Our Father in heaven, we thank you Bapa di surga, kami mengucap syukur for showing us the reality of life. untuk menunjukkan kepada kami kenyataan dunia. That when there are insecurities in our hearts, Jika ada rasa tidak aman di dalam hati kami, the problem is not with other people. masalahnya bukan di orang lain, The problem is inside our heart. tetapi masalahnya ada di dalam hati kami. Help us to come to the place of security Bawa kami kepada tempat yang aman, where we repent of our sins. di mana kami bertobat atas dosa kami, We receive the love of Jesus Christ dan kami menerima kasih Yesus Kristus, and we become secure in Jesus. dan kami menjadi merasa aman di dalam Yesus We saja. pray all this Kami berdoa untuk semua ini in Jesus' name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. And if you have prayed this prayer for the first time in your life, Jika kamu berdoa doa ini pertama kali, please write to us. tulislah kepada kami. We want to help you on your journey of walking with Jesus. Kami mau menolong kamu dalam perjalanan kamu bersama dengan Yesus. So once again, we thank you for being with us. Dan sekali lagi saya mengucap terima kasih untuk bersama dengan kami. God bless you Tuhan memberkati and see you next week. dan jumpa kembali minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Hi, church. Indeed, our true security can only be found in Jesus Christ.
Hai gereja, memang sebenarnya keamanan sejati kita hanya dapat ditemukan dalam Yesus Kristus. We hope that you have been deeply stirred by Pastor Dennis's message this week. Kami harap Anda sangat tersentuh oleh pesan Pastor Dennis minggu ini. Let us continue to be rooted and built up in Jesus Christ and grow to become a strong disciple. Marilah kita terus berakar dan dibangun dalam Yesus Kristus dan tumbuh menjadi murid yang kuat. Let us also continue to give to the work of making His name known. Marilah kita juga terus memberi pada pekerjaan untuk membuat namanya dikenal. The giving of our tithe and offering is also our love response to Him who gave it all for us. Pemberian persepuluhan dan persembahan syukur juga merupakan respon kasih kita kepadanya yang memberi semuanya untuk kita. So just a quick reminder on how we can give of our tithe and offering. Jadi ini hanya peringatan singkat tentang bagaimana Anda dapat memberikan persepuluhan dan persembahan syukur. You may give via online bank transfer, Sarawak Pay, or Maybank QR Pay. Anda dapat memberi melalui transfer bank online, Sarawak Pay atau Maybank QR Pay. The Bible reading plan for June is now available. Pembacaan Alkitab untuk bulan Jun sekarang tersedia. This series is interesting as there are plans for both men and women. Siri ini menarik karena ada program untuk lelaki dan wanita. Head on over to our website to download the series. Buka muka web kami untuk membuat turun siri ini. One great idea is to read the plans together with your life group and then discuss it in your online LG meetings. Satu ide bagus adalah melakukan pembacaan Alkitab bersama dengan kumpulan pemberihan Anda dan kemudian mendiskusikannya dengan kumpulan pemberihan online Anda. Happy reading! Selamat membaca! I'm sure all of you miss the times when we can have meals and connect with each other after services. Saya yakin kita semua rindu saat-saat kita dapat makan dan bersekutu bersama setelah kebaktian. Well, we have created a virtual lounge or kopitiam called Ruang Berbual. Untuk itu, kita telah menciptakan kafe atau kopitiam online yang disebut Ruang Berbual. Ruang Berbual is a place for us to catch up with each other, discuss today's sermons, and pray for one another. Ruang Berbual adalah tempat bagi kita untuk saling bertemu, berdiskusi tentang khotbah hari ini dan saling mendoakan. It will be primarily run in Bahasa Malaysia language. Ini akan dijalankan dalam bahasa Malaysia. The Zoom link to this room is shown here and also posted in the comments. Link Zoom ke ruangan ini ditampilkan di sini dan juga ditayangkan di bagian komen. Be sure to join us after this service. Pastikan untuk bergabung dengan kami setelah kebaktian ini. Thank you for joining our online service today. Terima kasih telah bergabung dengan kebaktian online kami hari ini. Next Sunday, we will have a special guest preacher joining us for our online service. Minggu depan kita akan ada pengkhotbah jemputan khusus yang bergabung dengan kita dalam kebaktian online. He is no other than our founding pastor, Pastor Simon Eng. Dia tidak lain adalah pastor pengasas kita, yaitu Pastor Simon Eng. Invite your friends and family to join us next week to hear from Pastor Simon. Jemput teman dan keluarga untuk bergabung dengan kita minggu depan untuk mendengar dari Pastor Simon Eng. See you next Sunday. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Bye-bye.